Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan memasuki ibadah minggu kita dan kita akan mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Karena itu saya undang semua bangkit berdiri dan kita mohon pimpinan Tuhan. Minta Tuhan pimpin ini pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta semesta alam. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dan kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami mengucap syukur karena kami tahu perlindungan Tuhan, perlindungan yang Tuhan berikan dan penyertaan yang tidak pernah, oh Tuhan, berhenti membuat kami ada sampai saat ini. Kami rindu kami pagi hari ini bisa berbakti kepadamu dengan hati yang bersukacita. Pujian kami berkenan kepada Tuhan, pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Karena itu mohon kuduskan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami dari ketidaklayaan, dan biarlah kiranya hanya nama Tuhan dipermuliakan pagi hari ini. Dan Tuhan berkenan atas pujian kami, Tuhan berkenan atas pelayanan kami, Tuhan berkenan atas persembahan kami. Karena itu Tuhan, biarlah semua pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini dikuduskan oleh Tuhan, diurapi dengan kuasa-Mu, supaya apa yang kami lakukan di dalam pelayanan ini menjadi berkat dan membawa kemuliaan Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus bertahta di dalam ibadah ini dan memimpin dari awal sampai pada akhirnya, karena kami berdoa dan menaikkan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk, kita akan memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Seberapa kita adanya pagi hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberkati kita dengan segala berkat-Nya, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita naikkan doa kita, doa Bapa kami yang akan kita lantunkan dalam lagu.
nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang menjadi doa kita tiap hari, tiap pagi kita datang ke hadirat Tuhan, kita menaikkan doa Bapa kami. Semoga Tuhan juga senantiasa mengampuni segala kesalahan kita. Bukannya kita diampuni Tuhan aja, tetapi kita juga harus mengampuni sesama yang mempunyai kesalahan kepada kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Mari kita naikkan Hosana, Hosana termulia. Dalam kemuliaannya Dia hadir di sini di antara kita. Mari kita naikkan Hosana bagi kemuliaannya. Dalam kemuliaan-Mu Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan
Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apakah ada berkat hari ini buat saudara sekalian? Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita, akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda dia. Mari kita ukur hati kita masing-masing. Biarlah Bapa juga menyentuh hati kita masing-masing. Seperti air yang mengalir. Apapun yang menjadi isi hati kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan baru buat kita semua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu
Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kasih-Mu yang selalu memberi ampunan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau Bapa, sucikan bibir kami, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, fokuskan kami kepada kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa dikuduskan oleh firman Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, kami sungguh mengucap syukur, dan kami menyerahkan biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa melingkupi kami, Roh Kudus yang senantiasa membukakan firman Tuhan di dalam hidup kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu kita diajarkan dari waktu kita kecil, kita diajarkan ketiga kata ini. Yang pertama, terima kasih. Jikalau diberi sesuatu oleh orang lain, katakan terima kasih. Dan itu terbawa sampai kita besar, bukan kita mengatakan terima kasih. Dan yang kedua, kita mengatakan tolong. Jikalau kita meminta bantuan kepada orang lain, kita mengatakannya terlebih dahulu, tolong ambilkan ini, tolong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, atau yang ketiga juga, kita akan katakan maaf. Maaf, ampun kepada orang yang kita melakukan salah, kita mengatakan maaf. Jikalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita mengatakan maaf. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, di pagi ini, saya pun mengatakan maaf jikalau saya menyakiti hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan belajar mengenai mengampuni. Kita akan buka bersama-sama dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35, beginilah bunyi firman Tuhan. LAI memberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ada satu perempuan yang menghadapi, yang selalu bermain dengan kucingnya. Kucingnya itu mencakar dia. Dia tersenyum dan katakan, 1. Hari berikutnya dia dicakar lagi. Perempuan itu mengatakan 2. Hari lainnya dia cakar lagi. Dan perempuan itu katakan 3. Dan saat itu dia meramu makanan kucing itu dan diberilah racun di dalam makanannya, karena sudah 3 kali dia berbuat salah. Kucing itu sudah berbuat salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rabi-rabi zaman dahulu juga mengajarkan seperti itu. Berbuat salah, orang berbuat salah kepadamu, hitung sampai 3 kali. 3 kali, 3 kali. Sampai akhirnya Petrus, mungkin karena dia pun sudah menghadapi orang yang menyakiti dia, ataupun Petrus juga menghadapi orang yang mengecewakan dia, dia pun akhirnya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Wah, kayaknya lebih hebat nih daripada rabi-rabi zaman dahulu. Kalau rabi zaman dahulu hanya berkata 3 kali, tetapi Petrus katakan 7 kali ya. 7 kali kita mengampuni saudara kita. Sepertinya lebih hebat, bukan? Lebih banyak, lebih hebat. Tetapi Tuhan katakan bukan, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa angka 7 di dalam kehidupan orang Yahudi itu adalah sempurna. Sehingga waktu Kain membunuh Habil, Tuhan pun mengatakan, jikalau ada orang yang menyakiti Kain, yang membunuh Kain, akan dihukum 7 kali lipat. Saat Lamek membunuh orang karena dikecewakan, dia akan dihukum. Kalau ada yang menyakiti atau menghukum Lamek, akan dihukum 77 kali lipat. Sampai di dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu harus diberikan tanpa batas. Memang kalau kita yang menjadi korbannya, itu terasa sangat sakit. Terasa sangat sakit. Sepertinya tidak mampu untuk memaafkannya. Tetapi Tuhan mengatakan, biarlah kita mengampuni 70 kali 7 kali. Tanpa batas.
dan tanpa syarat. Setiap kita pasti mempunyai, kalau kamu berbuat baik, tidak melakukan itu lagi, saya akan ampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan pun memberikan perumpamaan. Perumpamaan seorang raja yang mempunyai hamba yang berhutang kepadanya. Hamba itu berhutang 10.000 talenta. Saudaraku, 10.000 talenta itu, satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu upah orang bekerja. Satu dinar upah orang bekerja dalam satu hari. Untuk mendapatkan satu talenta, orang harus bekerja 6.000 hari. Jadi kurang lebih 20 tahun. Jika dia berhutang 10.000 talenta, maka dia harus bekerja 200.000 tahun. Sedangkan umur manusia tidak ada yang mencapai 200.000 tahun. Mustahil akan terbayarkan. Mustahil akan bisa terbayarkan. Sehingga raja itu pun tahu. Dia memberikan pemutihan, diputihkan, dilunaskan. Sudah, kamu tidak usah berhutang. Saudaraku, 200 tahun, bagaimana hidup manusia sekarang? 70 sampai 80 tahun, atau bisa juga lebih-lebih ya, 100 berapa. Bahkan Adam pun tidak akan bisa. Karena Adam pun hanya berumur 300 sekian. Saudaraku, 200.000 tahun, tidak ada satu orang pun yang mampu melunaskan hutang atau dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh kita. Saudaraku, sehingga Tuhan melunaskan, raja itu melunaskan, dihapuskan. Saudara, kita tahu bahwa sangat senang jika sudah dihapuskan, sudah dibenarkan, kita tentu senang. Tetapi hamba yang pertama ini saat keluar dan mendapati hamba yang lain yang berhutang kepadanya. Hamba yang berhutang kepada hamba satu ini, dia berhutang 100 dinar. 100 dinar itu adalah 100 hari bekerja. Berarti 3 sampai 4 bulan, ya. 3 sampai 4 bulan orang bekerja, gajinya harus untuk bayar. Ini masih bisa ya. Dari hamba kedua dengan hamba yang satu itu bisa dibayar, karena orang bekerja mungkin separuh disimpan, yang separuh lagi untuk kehidupan sehari-hari, separuh lagi itu bisa 6 bulan atau 8 bulan dia bisa nyaur semuanya, bisa dilunaskan semuanya. Tetapi hamba pertama itu tidak mau. Saudaraku, dia menghitung untung rugi. Saya sudah untung nih, sudah dibebaskan 1000 talenta. Wah, lega banget, nggak punya hutang, lega, plong, tidak punya hutang.
Apalagi saat ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya. Wah, saya ternyata sudah plong gak punya hutang, masih punya uang dari dia. Saudaraku, terbukti bahwa hamba kedua, hamba pertama ini adalah hamba yang tidak mau, atau hamba yang terus selalu kurang dan kurang. Di dalam hidupnya selalu kurang dan kurang. Kita tahu bahwa sampai dia berhutang 10.000 talenta. Bukankah itu menandakan orang yang selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih. Karena dia memang orang yang selalu kurang. Mungkin dia bekerja juga, mendapatkan gaji juga, tetapi dia hutang. Dia hutang sampai 10.000 talenta. Tetapi dia juga saat sudah dibebaskan, dia pun mau uangnya yang dipinjamkan itu dikembalikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai cara untuk menghancurkan atau menyakiti orang lain, itu tetapi menghancurkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus memakai suatu cara itu untuk membalas apa yang kesalahan yang sudah dilakukan orang lain, itu dengan menghancurkan dirinya sendiri. Dia rela mengampuni, itu adalah merelakan. Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia rela, mungkin kalau di suatu perusahaan itu sudah kolaps, 200.000 tahun yang seharusnya bisa diputar lagi untuk perusahaan itu terus berjalan, 10.000 talenta itu. Tetapi dia rela mengorbankan itu. Rela mengorbankan nyawanya. Saudaraku, mungkin di dalam kehidupan kita disakiti ataupun kita menyakiti. Kita disakiti, sakit, pedih, ataupun mungkin sudah rugi besar. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, ampuni. Jikalau Tuhan saja sudah merelakan segala-galanya buat mengampuni kita. Jikalau Tuhan sudah memberikan modal kerelaan di dalam hidup kita untuk mengampuni sesama kita, kita itu sudah dimodali pengampunan. Jikalau modalnya pengampunan, pasti juga harus memberikan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dimodali oleh kakak saya itu baju batik, sehingga yang saya jual adalah baju batik. Nggak mungkin saya dimodalin kakak saya yang lainnya tetap baju batik, tetapi saya menjualnya adalah menjual kue. Tidak mungkin. Saudaraku, jikalau Tuhan sudah memberikan modal pengampunan di dalam hidup kita, seharusnya lah kita mengampuni juga kepada orang yang bersalah. Rugi memang, tetapi harus direlakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang putus. Tali kasih Tuhan
saat manusia jatuh dalam dosa, itu putus. Tetapi pengampunan menyambungkan kembali, memperbaiki hubungan yang rusak, bahkan sanggup membebaskan seseorang dari hukuman mati. Saudaraku, bukankah saat kita disakiti, saya juga pernah disakiti. Saya pun mungkin juga pernah, atau bahkan sering menyakiti. Saudara, tetapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengampuni. Tidak ada pengecualian dalam pengampunan, perkara besar atau kecil, kemarahan biasa atau luka yang dalam, kejahatan kecil atau pengkhianatan besar. Posisi dan status kita sebagai anak Allah mengharuskan kita untuk bersedia mengampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bahwa saat orang berbuat salah kepada kita, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Biarlah kita berpandangan bahwa orang itu dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita menjadi lebih dewasa. Saat kita memberikan pengampunan, walaupun ini terluka, walaupun hati terluka, tersakiti, tetapi kita harus memberikannya. Sebagai upaya Tuhan akan mendewasakan kita. Bukankah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya? Saudaraku, Tuhan akan menghakimi dengan ukuran yang sama yang kita gunakan. Jikalau kita keras, tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni. Bukan berarti Tuhan berbuat sesuatu karena perbuatan baik kita atau perbuatan jahat. Tetapi karena modal yang sudah diberikan Tuhan itulah yang akhirnya mengharuskan kita untuk kita mengampuni. Modal yang sudah diberikan Tuhan itulah yang mengharuskan kita untuk mengampuni. Pengampunan itu bukanlah suatu usulan, tetapi suatu perintah. Harus mengampuni sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Saudaraku, itu adalah perintah. Perintah yang harus dipatuhi. Jika kita marah dan merasakan kepahitan terhadap seseorang, kita harus tetap mengampuni orang itu. Jikalau kita belum mampu, tenangkan hati, berdoalah minta kekuatan yang dari Tuhan. Karena saat kita mengampuni dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan manusia, itu hanya terbatas dan berkualitas rendah. Itu hanya berlaku sementara. Jikalau dia menyakiti lagi, kita tidak akan mampu lagi untuk mengampuni. Oleh sebab itu mintalah kekuatan yang daripada Tuhan untuk dapat mengampuni saudara kita. Oleh sebab itu, setiap firman Tuhan tentang pengampunan itu selalu disejajarkan dengan doa, doa dan doa. Sebelum Tuhan Yesus mengatakan tentang perumpamaan ini, di ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Saudaraku, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selalu disejajarkan saat Abraham tahu bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dia mengatakan kepada Allah, kalau ada 50 orang benar di Sodom, apakah Tuhan tidak akan mengampuni? Apakah Tuhan akan memusnahkan mereka semuanya? Tetapi Tuhan katakan, kalau ada 50 akan saya ampuni. Kalau ada 45, saya ampuni. Kalau ada 30, saya ampuni. Kalau ada 10, saya ampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri untuk mengampuni ataupun meminta ampun kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah, karena kita sering mengalami kesakitan demi kesakitan karena perbuatan dari orang lain, ataupun karena kata-kata dari orang lain, ataupun karena tindakan dari orang lain. Kita mengalami pedih, kayaknya teriris. Jikalau mungkin ada antigores untuk hati kita, mungkin kita pasang semuanya antigores ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita supaya kita terus berdoa. Berdoa supaya mampu pengampunan itu kita berikan, dan pengampunan itu bersifat tak terbatas, tanpa syarat. Saudara, karena ada orang-orang yang karena disakiti, saya ampuni deh, tapi saya tidak mau ngomong lagi sama kamu. Sepertinya ada syaratnya. Saudaraku, jika pengampunan dari Tuhan itu tanpa syarat. Tuhan waktu membebaskan hutang hamba ini, hutangnya 10.000 talenta, bukankah dia tidak memberikan syarat apapun? Saudaraku, jikalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, maka kita tidak menghiraukan pengampunan yang daripada Tuhan. Kita belum mengenal pengampunan yang dari Tuhan. Kita belum memakai pengampunan yang dari Tuhan. Kita belum mengenal kasih Tuhan. Kita belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Di dalam kasih-Nya, Dia selalu mengampuni kita. Jika kita kepada yang kelihatan kita tidak bisa mengampuni, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengampuni, merelakan, walaupun kita harus berkorban, korban hati, korban perasaan, korban segalanya, korban waktu, ataupun korban apapun. Hendaklah kita mau merelakan. Aku ampuni. Bukan terus ada syarat, tapi tidak boleh ngobrol sama saya. Saudaraku, karena pengampunan itu akan membawa seseorang untuk menyambung kembali tali kasih yang putus, memperbaiki hubungan yang rusak. Hubungan kita dengan Tuhan yang sudah rusak pun sudah diperbaiki sehingga kita bisa menyembah pada hari ini. Kita bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini.
Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengampuni. Mengampuni orang lain berarti kita tidak kesal lagi kepadanya, tidak meminta ganti rugi atas kesalahannya. Baik itu mungkin dicopet, dilecehkan, dikhianati, atau apapun juga. Biarlah kita tetap menyayangi seseorang yang sudah melakukan itu semua dengan kasih Tuhan. Mengampuninya dengan kasih Tuhan, dengan tidak mencatat kerugian. Saudaraku, dengan tidak mencatat kerugian. Di dalam 1 Korintus 13 kita melihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudaraku, kita harus dapat melakukan ini. Karena ini suatu perintah. Suatu perintah harus kita patuhi. Saat kita tidak patuh, maka kita berdosa. Saat kita tidak patuh, maka kita tidak percaya kepada yang memberi perintah. Saudaraku, Martin Luther King, dia berkata, kita harus mengembangkan dan memelihara kemampuan mengampuni. Ia yang tidak memiliki kekuatan untuk mengampuni tidak mempunyai kekuatan untuk mengasihi. Kita harus mengembangkan dan memelihara kemampuan mengampuni. Ia yang tidak memiliki kekuatan untuk mengampuni tidak mempunyai kekuatan untuk mengasihi. Allah itu kasih, Dia mengampuni kita. Dosa kita bagaimana sih? Besar. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Mungkin muka kita tersenyum. Mungkin kita sepertinya tidak apa-apa. Tapi hati Tuhan sampai melihat kedalaman hati. Oleh sebab itu Tuhan meminta supaya kita terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit. Ada orang yang dulu menyakiti hati saya. Saya mengampuni dia. Waktu dia telepon, dia katakan gini. Saya katakan oke, saya ampuni. Tapi jadikan aku sahabatmu. Saya sudah mengampuni. Masukkan aku di Facebookmu, konfirmasi. Tapi saya nggak bisa. Bukankah begitu juga kebanyakan orang? Karena berpikiran, nanti kalau dia melakukan begini lagi, nanti kalau dia melakukan kata-kata yang jelek-jelekin saya di Facebook, bukankah seluruh dunia tahu? Seperti itu bukan? Kita merasakan seperti itu. Saya begitu juga, ada orang yang sudah minta untuk dikonfirmasi, saya tidak bisa. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Dia sangat menyakiti saya. Saya okelah sudah mengampuni. Tapi untuk masukkan dia di Facebook saya, no.
menyakitkan. Sepertinya kita tidak mampu kalau kita mempunyai dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi jika Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, pasti kita akan dimampukan untuk melakukannya. Walaupun nantinya dia akan mengatakan yang jelek-jelek tentang kita, ataupun dia akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin, yang menyakiti hati kita. Kita pun harus rela mengampuni. Tuhan mengajarkan sesuatu yang begitu sulit. Apakah kita harus terus mengampuni? Tuhan meminta supaya kita mengampuni 70 kali 7 kali. Berarti pengampunan itu, mengampuni itu harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup tetapi dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Kalau kita melihat di dalam drama komedi Bajai Bajuri, di sana ada karakter Mpok Minah yang selalu mengatakan maaf, maaf, maaf mak. Apakah mak sehat? Saudara, setiap mau mengatakan sesuatu, dia katakan maaf mak, atau maaf, merepotkan Pak RT, sampai Pak RT harus mengirimkan surat kepadaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah hanya sebatas bibir saja? Tuhan itu tahu sampai relung hati kita, menembus sampai relung hati kita. Tuhan menginginkannya kita mengampuni sepenuh hati. Saudaraku, bukankah hamba yang pertama sudah diampuni, hamba kedua tidak diampuni oleh hamba pertama, langsung hamba pertama dimasukkan ke dalam hukuman. Saudaraku, karena percuma menerima pengampunan yang besar jika tidak memberikan pengampunan kepada sesamanya. Percuma kalau menerima pengampunan yang Tuhan berikan, tetapi kita tidak mampu memberikan pengampunan kepada sesama. Oleh sebab itu, walaupun ini susah, walaupun ini sulit, walaupun ini harus mengorbankan seluruh kehidupan kita, hati kita, tetapi itulah perintah dari Tuhan kita yang harus kita jalani. Jangan membalas. Jangan membalas dengan apa yang sudah diperbuat orang lain. Saat kita membalas, maka kita menggantikan diri kita di dalam posisi Tuhan. Dikarenakan di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang akan membalas orang yang menyakiti kita. Tugas kita hanyalah mengampuni. Terserah dia mau berbuat yang macam-macam lagi, itu hukuman datang dari Tuhan. Saudaraku, biarlah kita terus memaafkan, karena memaafkan itu
akan membuat tubuh kita lebih rileks, meningkatkan kesehatan mental seseorang. Orang yang terlalu banyak dilukai, terlalu banyak disakiti, ataupun orang yang terlalu banyak menyimpan kepahitan, orang itu tidak akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hidupnya. Orang itu akan mengalami kegelisahan demi kegelisahan. Tetapi saat kita melepaskan pengampunan, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti perintah Tuhan. Ini bukan perintah saya, karena saya pun terbatas. Kita berbuat kesalahan, itu hampir semua orang pun melakukan kesalahan, walaupun sifatnya berbeda. Saudaraku, tetapi yang terpenting, kita harus mengampuni. Sesulit apapun, sebesar apapun, sesakit apapun, harus rugi berapa banyak pun, relakan. Relakan. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saya minta seluruh kita untuk bangkit berdiri. Kita pujikan ini. Marilah kita berdoa. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita nyanyikan ini. Mengampuni, mengampuni. Ajar kami mengampuni Tuhan. Ajar kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Ajar kami melepaskan pengampunan untuk orang yang melakukan kesalahan. Dan ampuni kami saat kami berbuat salah kepada orang lain. Haleluya. Yang pria menyanyikan lagu ini, yang perempuan berdoa. Bapa Surgawi, lihatlah, tiliklah hati kami Tuhan. Para wanitamu yang hadir di tempat ini, maupun yang ada di rumah, dimanapun. Mungkin banyak sekali orang yang sudah menyakiti kami, Bapa. Tuhan, ajar kami mengampuninya Tuhan. Kami mau mengampuninya Tuhan. Mengampuni dengan pengampunan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Yang wanita menyanyikan lagu ini, yang pria berdoa. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pengampunan-Mu yang sempurna sudah kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh mengampuni orang lain. Kami rindu Tuhan Yesus, biar Engkau akan mengajarkan kami terus untuk mengampuni. Banyak orang yang kami kenal, begitu juga banyak kesalahan yang akan kami dapatkan. Tetapi biarlah kami terus belajar untuk mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni tanpa syarat. Karena saat Engkau disalibkan Tuhan, Engkau mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami sungguh memohon kepadamu Bapa, biarlah pengampunan yang sempurna itu memampukan kami untuk terus mengampuni orang, dan memampukan kami untuk tidak terluka. Mengampuni kami untuk kami terus mau merelakan segala hal yang harus kami korbankan, karena Engkau sudah berkorban untuk kami. Karena Engkaulah Tuhan kami, penyelamat hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita telah mendengar firman Tuhan dan kita telah diajar oleh firman Tuhan di bagian yang sulit, ya, sulit. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Saudara, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan pada saudara diberi kesempatan juga untuk ikut mempersembahkan persembahan diakoni untuk dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Dan biarlah kita semua mempersiapkan diri dengan baik, karena dengan memahami pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita akan belajar banyak hal, termasuk yang tadi telah dikhotbahkan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Puji Tuhan, saudara sekalian, biar kiranya Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup kita sehari-hari, ya. Saya undang pendoa syafaat. Pak Beni akan menaikkan doa syafaat dengan ringkas untuk bangsa dan negara kita. Berterima kasih untuk mendengar bahwa kita telah memulai dengan
mencoba vaksinasi, ya. Kita doakan, dan tetapi saudara sekalian, seperti minggu lalu saya umumkan, tetap disiplin mengadakan sosial protokol kesehatan, ya. Dan berita yang disampaikan oleh pemerintah, yang akan divaksin kurang lebih 160 juta orang. Saya tidak tahu kriterianya seperti apa, barangkali apa yang usia-usia potensial yang divaksin, tapi mari kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik dan kita dalam perlindungan Tuhan. Kita jangan menyepelekan, ya saudara, ya, jangan menyepelekan. Saya barusan kehilangan lagi seorang teman minggu lalu, seorang yang sangat sehat, seorang pelatih silat yang badannya lebih keker dari Pak Yusuf. Sehat sekali. Dan dia sering menghubungi saya untuk pekerjaan yang luar biasa yang sedang dikerjakan di Bappenas. Sebelum dia waktu dia kena, dia WA saya. Dia bilang, hati-hati, virus ini mengembangkan kemampuan adaptasinya, ya, modifikasi mutasi dirinya. Orang-orang yang sehat tanpa disadari melalui OTG bisa tertular. Dan waktu dia setelah menyatakan itu, dia mengatakan, saya sedang dirawat di rumah sakit. Karena itu, saya bilang, tetap beriman dan berdoa. Saya akan dukung dalam doa. 2 kali WA lagi sama saya. Dan yang terakhir saya tanya bagaimana perkembangannya, sedang diproses. Terus berikutnya saya tanya lagi bagaimana perkembangannya, sudah tidak ada jawaban. Kemudian dari grup saya mendapatkan statusnya bahwa teman ini meninggal dunia pada usia 68. Badannya keker sekali, saudara. Tangannya ini sampai ke lengannya itu bulat, ya. Karena ahli silat, ya. Dia latihan, badannya itu keker sekali. Tetapi sehatnya seseorang itu tidak menjamin dia imun. Karena itu tetap waspada dan berhati-hati, ya. Ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Itu pesan saya, dan kita akan berdoa juga supaya wabah ini membawa hal-hal positif, walaupun secara negara, secara ekonomi Indonesia terkontraksi beberapa persen, kerja sulit, cash flow sulit, kesempatan bersosialisasi sempit. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita melewati pandemi ini. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Puji Tuhan untuk Ibu Liana yang sudah selesai dioperasi. Dan kita doakan supaya beliau cepat pulih.
Kita terus berdoa untuk Ibu Susan, Pak Robert. Kita terus berdoa untuk Ibu Sinwa dan Ibu Mesyu. Kita doakan, kita saling mendoakan supaya Tuhan memberi kita kemampuan dan kekuatan. Saya persilakan Pak Beni untuk menaikkan doa syafaat, dan saya undang semua bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam surga, atas kemurahan-Mu, atas berkat pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bagaimana kami boleh melihat sendiri dan mengerti bahwa Tuhan sampai saat ini terus menolong dan menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami masih diperkenankan untuk beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya ibadah ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan, khususnya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu mengenai pengampunan ini menjadi bagian dari hidup kami yang tidak terpisahkan, menjadi gaya hidup kami, sehingga kami seluruh kehidupan kami selalu mencerminkan pribadi Kristus yang agung, yang sudah melepaskan pengampunan kepada kami semua orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kami mendapatkan murka, tapi Tuhan sudah mengampuni kami. Biarlah oleh sebab itu kami hidup di dalam kebebasan, bebas untuk kami boleh selalu belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan juga karena kami boleh melihat bahwa kami juga dosa-dosa kami lebih besar ya Tuhan daripada dosa-dosa yang lain ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya Engkau akan terus, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Dia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan, terus memberikan hikmat, menambah-nambahkan kasih karunia, sehingga pelayanan hamba-Mu di kemudian hari semakin diberkati Tuhan, baik di tempat ini maupun juga yang ada di Pamulang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk Ibu Liana yang sudah disembuhkan, yang sudah menjalani operasi dengan baik ya Tuhan. Kiranya pemulihan terus Tuhan lakukan, sehingga obat-obatan yang diminumnya dapat segera memulihkan kesehatan Ibu Liana ya Tuhan. Berkati juga Pak Ian Kosasi di dalam keluarganya dan pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Robert Yesu dan juga Ibu Susan yang saat ini mengalami kelemahan tubuhnya sehingga tidak bisa bangun ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan pada kesehatannya, dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada imannya supaya Ibu Susan boleh senantiasa berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Pak Yuliantono, untuk Ibu Sianwa, untuk Tante Din, untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak ingat namanya, tetapi kami percaya Tuhan Kau mengetahui pribadi masing-masing para senior kami yang saat ini mungkin sedang menghadapi kelemahan di dalam tubuhnya. Tuhan sendiri yang akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hatinya, supaya imannya tidak menjadi lemah karena sakit penyakit karena kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan akan melindungi kami, Tuhan terus menjagai kami supaya kami boleh senantiasa hidup sehat dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini memang segala sesuatu mengalami krisis ya Tuhan, baik krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, di mana-mana orang begitu mudah tertular karena penyakit pandemi ini ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah yang mengetahui setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan melindungi kami. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan akan melepaskan kami
dari segala sakit penyakit yang telah menguasai dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit, yang begitu banyak dokter-dokter yang meninggal karena terpapar pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya tidak ada lagi dokter-dokter yang meninggal karena merawat pasien-pasiennya yang terpapar corona ini ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka semua supaya dokter-dokter dapat melayani pasien-pasiennya sehingga mereka semua dapat sehat dan beraktivitas kembali seperti semula ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, serta seluruh menteri-menteri di kabinet, dan juga seluruh anggota dewan, baik legislatif maupun eksekutif, dan seluruh pejabat tinggi negara yang diberi kekuasaan oleh Tuhan. Kiranya kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tapi mereka boleh menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para penegak hukum, baik itu kepolisian, TNI, lembaga peradilan. Kiranya hukum betul-betul ditegakkan di negeri ini ya Tuhan. Hukum menjadi panglima dan keadilan dan kebenaran benar-benar dijunjung tinggi, sehingga tidak ada seorang pun ataupun oknum-oknum yang dapat mengintervensi hukum di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh negara dan bangsa kami ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong dan melindungi kami semua ya Tuhan, dari segala kejahatan, dari orang-orang yang ingin merongrong pemerintahan kami, dari orang-orang, dari ormas-ormas yang ingin memecah belah NKRI. Tuhan tolong supaya melindungi kami semua ya Tuhan, dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga tidak lupa berdoa untuk Pak Handoyo sebagai gembala sidang kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong, melindunginya, dan memberkati segala usaha yang dikerjakannya dan juga jemaat yang digembalakannya. Tuhan berikan perlindungan dan kekuatan, hikmat dan akal budi yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kiranya mendengarkan segala doa dan permohonan kami yang tidak sempurna dan penuh dengan kekurangan ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Engkau telah mendengar doa kami. Kami percaya bahwa hidup yang diserahkan kepadamu akan terus Tuhan peliharakan. Tuhan tolong masing-masing kami, dengar doa kami, kabulkanlah doa kami. Kami yang mengeluh kepadamu mengenai masalah keluarga, Tuhan beri sukacita dalam berkeluarga. Tuhan tolong jalan-jalan yang buntu dalam pekerjaan, dalam finansial kami mau berdoa kepadamu, mohon kiranya Tuhan buka jalan bagi kami semua, supaya kami semua boleh terus bersukacita di dalam penyertaan Tuhan. Bagi kami semua ya Tuhan yang hadir, memberkati kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian ini, terus memberikan sukacita, damai sejahtera, memeliharakan kami. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang tergabung dalam GUP Muara Karang, memberkati mereka supaya mereka dalam damai sejahtera karena Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos-pos PI, baik yang di Pamulang, Tuhan terus pelihara api semangat untuk mengembangkan pelayanan di Pamulang. Untuk yang di Sitamukti Depok, Tuhan memberkati supaya di Sitamukti juga terus api semangat yang dari Tuhan memberkati pelayanan yang di Pamulang, memberkati Pak Vinus dan Ibu Diah, memberkati Pak Duha dan keluarganya, Sekolah Dalian,
Tuhan memberkati. Di Sidamukti Tuhan memberkati Pak Iwan dan istrinya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga ini dan Pak Martin melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ishak di Sintang. Terima kasih untuk hadiah yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan tanah 1/2 hektar di Sintang dari Pemda, dan berkati cita-cita mereka untuk dapat membangun gereja di sana. Tuhan akan beracara dan memimpin semuanya. Terima kasih untuk Pos PI di Sirombu Nias. Tuhan memberkati supaya Sirombu boleh berkembang dengan baik. Tuhan berkati pembangunan yang mendekati finishing sekarang ini. Tuhan akan menyempurnakan supaya nanti pada tanggal 27 Desember dalam perayaan Natal kami bersama, kami bisa meresmikan, merampungkan gereja itu, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua tukang dan yang mengurus supaya semuanya bersemangat karena Tuhan. Memberkati GUP Muara Karang supaya GUP Muara Karang boleh menjadi berkat bagi Muara Karang, khususnya Blok 3 ini dan seluruh Muara Karang, bahkan Pluit dan Jakarta Utara diberkati Tuhan melalui pelayanan kami semua. Memberkati semua para pekerja yang tergabung, memberkati saudara Akhel yang ada di Nias, memberkati Pak Yusuf, memberkati semua anak-anakmu yang tergabung di dalam pelayanan-pelayanan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami juga mendoakan rencana perayaan Natal online yang akan diadakan nanti pada tanggal 27 Desember. Memberkati kami semua yang sedang mempersiapkan, biarlah kami semua menyambut perayaan ini dengan sukacita, dengan penuh antusias. Kami semua boleh merayakan kehadiran Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami juga menyerahkan perjamuan kudus minggu depan, supaya Tuhan dengan kehadiran-Mu dan pengorbanan-Mu dapat kami rasakan dan kami mengerti. Terpuji nama Tuhan, inilah doa kami. Kami semua yang di sini, kami semua yang berdoa mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah pohon selamat bagi kami, karena Tuhanlah pohon sumber berkat bagi kami semua. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita bersama dengan kasih karunia
dan anugerahnya Allah Bapa, kasihnya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput kita. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan ruang ibadah.